Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya di luaran sana, ya termasuk teman-teman sendiri mungkin kalau mendengar kata-kata kolesterol itu kesannya agak negatif. Ya wah ini kolesterol ini bahaya nih. Ya sebenarnya tubuh itu tetap memerlukan kolesterol ya untuk membangun sel-sel baru ya supaya tubuh kita bisa bekerja dengan normal. Nah kolesterol itu sendiri ada dua, ya kolesterol baik ataupun HDL dan kolesterol jahat ataupun LDL. Jadi teman-teman ya kolesterol itu ada sisi positifnya ya, nggak selalu negatif terus. Nah jadi kita akan membahas cara meningkatkan kolesterol baik. Teman-teman, saya jelaskan sedikit ya tentang kolesterol jahat LDL dan juga kolesterol baik LDL ya pada tubuh kita. Kolesterol jahat ataupun LDL ini bertugas ya mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya kolesterol jahatnya terlalu banyak. Ya berarti yang diangkutnya makin banyak ya, makin banyak yang diangkutnya akhirnya nanti bisa mempengaruhi pembuluh darah. Ya pembuluh darah nanti bisa menyempit ya. Pembuluh darah nanti bisa mengecil, ya pokoknya pembuluh darah bisa nggak normal lagi. Sedangkan kolesterol baik ataupun HDL, ya ini fungsinya sebaliknya. Jadi dia mengangkut kolesterol tadi, ya itu kembali ke organ hati. Kemudian nanti di organ hati dihancurkan, ya dibuang melalui kotoran. Agar teman-teman tidak mengalami masalah kesehatan yang diakibatkan kadar kolesterol tinggi, ya teman-teman dianjurkan untuk menjaga kadar kolesterolnya tetap normal ya, salah satunya yang menaikkan ataupun meningkatkan kadar kolesterol baik. Menurut Mayo Clinic ya ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan kadar kolesterol baik ataupun HDL. Di antaranya yang pertama, turunkan berat badan. Teman-teman harus menjaga berat badannya tetap ideal. Nah, ketika teman-teman berat badannya berlebih, ini juga akan berpengaruh terhadap kolesterol baiknya ataupun HDL. Nah, kalau teman-teman menurunkan berat badan, ya ketika teman-teman memiliki berat badan yang berlebih, ya itu bisa meningkatkan kadar kolesterol baik. Karena setiap 3 kg berat badan teman-teman turun, ya itu bisa meningkatkan 1 mg ya kadar kolesterol baik. Yang kedua, sempatkan olahraga. Teman-teman ya dengan melakukan olahraga ya sempatkan waktu untuk olahraga, ini merupakan cara meningkatkan kadar kolesterol baik. Ya jadi nggak perlu teman-teman mengkonsumsi suplemen gitu ya. Dengan cara olahraga itu merupakan salah satu cara teman-teman meningkatkan kadar kolesterol baik. Ya teman-teman bisa olahraga misalkan 30 menit ya seharinya, dilakukan 5 kali dalam waktu 1 minggu. Yang penting konsisten, nggak usah olahraga yang berat-berat, pilihlah olahraga yang menyenangkan, yang ringan-ringan saja, misalkan bersepeda, yoga, jalan santai, ya jogging ataupun olahraga lainnya yang membuat teman-teman nyaman. Ketiga, pilih jenis makanan. Salah satu cara meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat yaitu dengan memilih jenis makanan. Pertama, pilih jenis lemak sehat. Nah, teman-teman ya pilihlah makanan yang mengandung lemak sehat. Misalkan daripada makan makanan yang berminyak, goreng-gorengan, ya teman-teman bisa menggunakan minyak zaitun, minyak canola ya sebagai pengganti minyak goreng tadi. Kemudian daripada mengkonsumsi daging berlemak, pilihlah daging tanpa lemak. Ya dada ayam, jangan mengkonsumsi kulitnya. Kemudian mengkonsumsi ikan, ya konsumsi sayur dan buah-buahan. Nah ini akan lebih baik ya ketika teman-teman mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tidak sehat. Yang kedua, hindari lemak trans. Nah teman-teman ya jangan mengkonsumsi lemak trans, makanan yang mengandung lemak trans. Memang enak, tetapi ini memiliki efek buruk. Kalau teman-teman ingin meningkatkan kadar kolesterol baik ataupun HDL-nya, ya teman-teman harus menghindari lemak trans, ya makanan goreng-gorengan, ya biskuit ya ataupun cemilan-cemilan lain yang mengandung lemak trans. Yang ketiga, perbanyak asam lemak omega 3. Nah teman-teman ya untuk meningkatkan kadar kolesterol baik, teman-teman disarankan mengkonsumsi makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Misalkan ikan ya, ikan laut, salmon, kemudian ikan tuna, ya ikan makarel,
ya, ataupun teman-teman bisa mengkonsumsi kacang-kacangan ya, ataupun suplemen yang mengandung asam lemak omega 3. Keempat, konsumsi serat larut. Nah teman-teman ya, serat itu ada dua, serat larut dan serat tidak larut. Nah teman-teman disarankan untuk memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat larut, misalkan sayur-sayuran ya, kemudian juga gandum ataupun kacang-kacangan. Yang keempat, berhenti merokok. Teman-teman ya, mungkin banyak orang yang belum tahu kalau rokok bisa menurunkan kadar kolesterol baik. Ya, kita mau meningkatkan malah diturunkan. Nah, di dalam rokok itu ada zat kimia yang namanya acrolein. Nah, zat inilah yang menyebabkan penurunan ya aktivitas dari kolesterol baik, teman-teman. Nah, harusnya kolesterol baik itu mengangkat timbunan lemak ya di darah kembali ke organ hati, ya karena diturunkan oleh rokok tadi. Ya akhirnya timbunan lemak tadi yang di pembuluh darah ya di darah ya itu bisa menumpuk, akhirnya pembuluh darah bisa menyempit, mengalami arteriosklerosis. Jadi rokok merupakan faktor resiko terbesar ya ketika orang mengalami stroke maupun serangan jantung. Jadi bisa disimpulkan teman-teman ya, kadar kolesterol itu harus normal. Ya kalau kadar kolesterol teman-teman HDL-nya, lemak kolesterol baiknya itu kurang, ya itu harus ditingkatkan, karena fungsi kolesterol baik itu adalah mengangkut kolesterol ya kembali ke organ hati, jadi nggak numpuk ya. Nanti kalau numpuk pembuluh darah bisa menyempit ya, arteriosklerosis ya, dinding pembuluh darah bisa menebal. Nah jadi teman-teman itu meningkatkan resiko teman-teman mengalami gangguan pembuluh darah ya, penyakit jantung ya, stroke ya, jadi memang harus normal. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.